Oke, cerita daripada community orang asal. Sang Kancil dengan Siput. Ini adalah cerita dari orang asal. Jadi saya akan bacakan kepada kamu semua cerita yang saya dapat hari itu. Ada satu kawan dia bagi. Sebab di sini tidak boleh kita hak cipta, tapi saya akan menceritakan sebuah cerita kepada kamu. Ini pencerita dia. Dari orang asal Perak. Cerita dari Perak. Nah, ini gambar dia di sini. Begini sampai di sini. Jadi inilah yang akan saya ceritakan kepada kamu. Oke. Pada suatu hari Sang Kancil keluar mencari makan di tepi sungai di dalam hutan belukar. Sedang Sang Kancil mencari pucuk-pucuk kayu untuk dimakan, dia hampir terpijak sang siput sungai. Nah, ini dia gambar dia. Kita cerita lagi. Dia bilang ini ke hulu sungai, gambar dia seperti ini. Itulah siput sungai. Mau kemana? Dia bilang si Sang Kancil. Siput, kamu mau pergi kemana? Tanya Sang Kancil. Itu yang dia tanya. Kemudian si siput sungai pun menjawab, "Oh Kancil, saya mau ke hulu sungai. Di sana masih banyak pucuk kayu yang boleh dimakan," jawab sang siput sungai. Ini gambar dia. Kemudian terus Sang Kancil pun, ini gambar dia. Ini gambar sang siput sungai. Dalam pikiran sang Kancil, nah inilah itu. Kalau begitu baik juga saya ke sana. Pucuk-pucuk kayu sudah sangat sedikit di sini, pikir Sang Kancil. Nah, inilah pikiran dia itu. Sang Kancil tamak dan bercadang membelot pucuk-pucuk kayu di hulu sungai itu daripada sang siput sungai. Gambar dia. Berlumba, dia bilang konon. Oke. Siput, mari kita berlomba untuk tentukan siapa antara kita yang paling cepat sampai di hulu sungai, cabar Sang Kancil. Inilah itu si siput sungai. Dan ini si Sang Kancil, konon ya mau bawa dia berlomba. Gambar dia. Selepas berpikir sejenak, sang siput sungai membalas, "Saya sahut cabaran kamu, lomba di sungai dan kamu di darat." Nah, mana sudah ini dia, si siput sungai. "Setuju berlomba," dia bilang. Tuh gambar si Sang Kancil. Ini sudah gambar dia. "Boleh, tiada masalah," jawab Sang Kancil. Sang Kancil yakin dia akan menang dalam perlombaan itu sebab siput berbadan kecil dan bergerak perlahan. Senyum sebab mau yakin dia menang sudah itu. Nah, dalam pikiran dia begitulah itu. Konon dia duluan sampai. "Hihihi, selepas menang perlombaan, saya akan beritahu siput bahwa pucuk-pucuk kayu di hulu sungai itu adalah milik saya," pikir Sang Kancil. Nah, pikiran buruk dia datang. Tiba-tiba ada helang. Nah, pala itu kejadian dia. "Oke," dia bilang. "Tetapi saya ada satu syarat.
pada hari perlombaan nanti saya mau sang helang raja di angkasa menjadi pengadil, kata sang siput sungai. Sang kancil bersetuju dengan saranan sang siput sungai. Oke, nah, apalah itu? Mana si siput? Sang kancil tidak tahu bahwa sang siput sungai akan berpakat dengan kawan-kawannya. Mereka siap menunggu di sepanjang sungai. Setiap kali apabila sang kancil bertanya di mana sang siput sungai, siput yang berada di tempat itu akan menjawab pertanyaan sang kancil. Maka hari yang ditetapkan pun tiba. 1, 2, 3, mula teriak sang helang. Jadi berlari sudah konon si sang kancil, dan ini sudah kira ada sudah siput di sana kan, kelihatan di situ. Nah, sang kancil terus memecut dengan lajunya. Dengan lajunya. Sang helang terbang melayang untuk menyaksikan perlombaan sang kancil dengan sang siput sungai. "Oi," dia bilang. "Hadapan kamu," dia bilang. Setelah berlari 100 meter, sang kancil berehat sebentar untuk melepaskan penat. "Oi siput, kamu di mana?" teriak sang kancil. "Kancil, saya berada di hadapan kamu," balas seekor siput. Terkejut juga si kancil. Tengok, penuh tanda tanya dia. Padahal dia sudah berlari cepat. Setiap kali sang kancil bertanya di mana sang siput sungai, seekor siput menjawab bahwa dia sudah ada di tempat itu. Sang kancil berasa amat hairan, mana mungkin siput boleh mendahului saya. Selalu apabila saya berlomba dengan haiwan lain, sayalah yang lebih laju, fikir sang kancil. Sang kancil pun berlari lebih pantas lagi. Apabila menghampiri hulu sungai, sang kancil berteriak, "Oi siput, kamu di mana?" "Kancil, saya sudah sampai di hulu sungai," kata seekor siput. Sang kancil bertanya kepada sang helang, "Adakah betul siput sudah sampai di hulu sungai?" "Memang betul aku nampak siput di sana," jawab sang helang. "Betulkah?" Heran betul si sang kancil. Oke, siput menang. Kenapa dia menang? Mari kita baca. Lalu sang helang pun mengumumkan pemenang perlombaan hari ini ialah sang siput sungai. Sang siput sungai berjaya menewaskan sang kancil dengan helaknya. Nah, kasihan, sedih dia. Sang kancil sangat marah karena dikalahkan oleh siput sungai. Lalu dia menangkap siput dan memulas cengkerangnya sehingga terbentuk seperti yang pada hari ini. Wah. Nah, itulah itu dia bilang, mula-mula begini dan terbentuklah seperti ini. Gara-gara si sang kancil. Jadi ada juga cerita di sini, suku Semai. Percaya inilah asal-usul bentuk cengkerang siput. Masyarakat orang asli percaya setiap makhluk haruslah saling menghormati dan tidak memandang rendah antara satu sama lain.
Masyarakat orang asli juga diajar membuang sifat tamak dan harus berkongsi segala sumber yang ada, contoh makanan, tanah, untuk kesejahteraan bersama. Dalam apa keadaan sekalipun, niat perlulah sentiasa baik, supaya apa-apa yang dilakukan akan berakhir dengan baik. Oke, itu saja cerita hari ini. Jumpa di cerita seterusnya.